wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Finanda, NIM 19021020436. Kelas E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP, Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan satu percobaan terkait dengan listrik dan magnet. Pada praktikum kali ini terdapat dua percobaan. Tujuan pada percobaan yang pertama yaitu untuk mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau larutan non-elektrolit. Yang kedua, mengetahui serta mampu mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Tujuan pada percobaan kedua yaitu untuk mengetahui cara membuat magnet dengan menggesek elektromagnet dan induksi. Pada praktikum kali ini terdapat dua percobaan, yaitu percobaan pertama alat dan bahan yang digunakan kabel 1 meter, baterai kotak 1 buah, lampu pijar 1 buah, lakban 1 buah, karbon pensil 2 buah, dan 6 gelas plastik yang telah diisi dengan masing-masing larutan air keran, air garam, air gula, air sabun, air kapur, dan asam cuka. Prosedur pada percobaan 1 yaitu pertama, kita menyiapkan kabel sepanjang 1 meter dan membaginya dengan 3 bagian. Selanjutnya, kita kupas kulit kabel. Selanjutnya, pada bagian ujung kabel kita gabungkan pada baterai kotak. Dan lekatkan menggunakan lakban. Selanjutnya, pada bagian ujung lainnya, kita gabungkan dengan karbon pensil, kemudian rekatkan dengan lakban. Selanjutnya, pada bagian tengah kabel kita gabungkan dengan lampu pijar. Dan setelah kita selesai merakit kabel listrik, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan rangkaian kabel listrik selanjutnya siap untuk digunakan. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat rangkaian listrik dari kabel, selanjutnya kita menyiapkan 6 jenis larutan, yaitu air keran, air garam, air gula, air sabun, air kapur, dan asam cuka. Langkah selanjutnya kita menggabungkan 2 karbon pensil dan amati perubahan apa yang terjadi. Perubahan yang terjadi pada lampu pijar yaitu lampu dapat menyala.
Hal ini disebabkan karena karbon pensil dapat menghantarkan arus listrik. Langkah selanjutnya kita memasukkan karbon pensil ke dalam larutan air keran. Dan diusahakan pada saat memasukkan karbon pensil ke dalam larutan air keran tidak saling bersentuhan. Dan amati perubahan apa yang terjadi pada lampu pijar. Perubahan yang terjadi pada lampu pijar yaitu lampu dapat menyala akan tetapi menyala dengan redup. Hal ini disebabkan karena larutan air keran merupakan larutan elektrolit sehingga lampu dapat menyala akan tetapi dengan keadaan yang lemah. Dan larutan air keran terdapat gelembung. Selanjutnya kita memasukkan karbon pensil ke dalam larutan air garam. Dan diusahakan pada saat memasukkan karbon pensil tidak saling bersentuhan. Dan amati perubahan apa yang terjadi pada lampu pijar. Perubahan yang terjadi pada lampu pijar yaitu lampu dapat menyala dengan terang. Hal ini disebabkan karena larutan air garam dapat menghantarkan arus listrik sehingga lampu pijar dapat menyala. Dan air garam merupakan larutan elektrolit yang kuat. Dan air garam terdapat gelembung. Selanjutnya kita memasukkan karbon pensil ke dalam larutan air gula. Dan diusahakan pada saat memasukkan karbon pensil tidak saling berdekatan. Dan amati perubahan apa yang terjadi pada lampu pijar. Perubahan yang terjadi pada lampu pijar yaitu lampu tidak dapat menyala. Hal ini disebabkan karena larutan air gula merupakan larutan non-elektrolit sehingga lampu pijar tidak dapat menyala. Dan larutan air gula tidak dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya kita menggantinya dengan larutan air sabun. Diusahakan pada saat memasukkan karbon pensil tidak saling bersentuhan. Dan amati perubahan apa yang terjadi pada lampu pijar. Perubahan yang terjadi pada lampu pijar yaitu lampu dapat menyala dengan terang. Hal ini disebabkan karena larutan air sabun merupakan larutan elektrolit yang kuat sehingga lampu dapat menyala dengan terang dan dapat menghantarkan arus listrik. Dan gelembung pada larutan air sabun terdapat gelembung. Selanjutnya memasukkan karbon pensil ke dalam larutan air kapur dan diusahakan tidak saling bersentuhan. Dan amati perubahan apa yang terjadi. Perubahan yang terjadi pada lampu pijar yaitu lampu dapat menyala akan tetapi redup. Hal ini disebabkan karena larutan air kapur merupakan larutan elektrolit yang lemah sehingga lampu dapat menyala dengan lemah dan dapat menghantarkan arus listrik. Dan gelembung dan larutan kapur terdapat gelembung. Selanjutnya kita menggantinya dengan asam cuka. Pada saat memasukkan karbon pensil diusahakan tidak saling bersentuhan. Dan amati perubahan apa yang terjadi pada lampu pijar. Perubahan yang terjadi pada lampu pijar yaitu lampu dapat menyala dengan redup. Hal ini disebabkan karena
Larutan asam cuka merupakan larutan elektrolit, sehingga lampu pijar dapat menyala dan menghantarkan arus listrik. Larutan asam cuka terdapat gelembung. Selanjutnya, kita mencatat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Alat dan bahan pada percobaan kedua yaitu 6 buah klip kertas, magnet, kumparan koil berukuran 1 meter, baterai 1,5 volt 1 buah, 2 batang besi tembaga, dan isolasi bening. Langkah-langkah pada percobaan kedua ini yaitu yang pertama, membuat magnet dengan cara gesekan. Selanjutnya kita menyiapkan besi tembaga terlebih dahulu, kemudian kita dekatkan ujungnya dengan klip kertas dan amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita mencoba menggesekkan besi tembaga dengan magnet 10 detik dengan satu arah. Kemudian kita mencoba mendekatkan pada ujungnya ke klip kertas. Setelah mengamati, klip kertas dapat tertarik akan tetapi lemah. Selanjutnya kita mencoba menggesekkan besi tembaga ini dengan 40 detik dengan satu arah. Selanjutnya kita mencoba mendekatkan ujungnya pada klip kertas. Setelah diamati, besi baja ini dapat menarik klip magnet dengan cepat. Hal ini dikarenakan gesekan pada magnet lebih lama. Langkah kedua yaitu kita membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Selanjutnya kita menyiapkan besi tembaga terlebih dahulu sebagai kumparan. Selanjutnya kita melilitkan kumparan koil sebanyak 5 lilitan. Lalu hubungkan bagian ujungnya dengan batu baterai. Dan kita coba dekatkan pada klip kertas dan amati banyaknya klip kertas yang menempel. Banyaknya klip kertas yang menempel pada kumparan sebanyak lilitan 5 yaitu 2 klip kertas. Selanjutnya kita menambah lilitan sebanyak 10 lilitan. Selanjutnya kita hubungkan bagian ujungnya dengan baterai.
amati berapa klip kertas yang menempel. Setelah mengamati klip kertas yang menempel pada kumparan pada lilitan ke-10 yaitu 4 klip kertas. Selanjutnya kita menambah lilitan sebanyak 10 lilitan hingga menjadi 20 lilitan. Kemudian hubungkan bagian ujung kumparan dengan baterai. Selanjutnya kita mencoba untuk mendekatkan dengan klip kertas dan amati berapa klip kertas yang menempel. Setelah mengamati klip kertas yang menempel pada lilitan ke-20 yaitu sebanyak 6 klip kertas. Langkah ketiga yaitu kita membuat magnet dengan cara induksi. Selanjutnya kita menyiapkan magnet dan melekatkan besi tembaga. Kemudian kita mencoba mendekatkan kepada klip kertas yang pertama pada bagian ujungnya. Setelah mengamati, ternyata klip pertama cepat tertarik oleh perantara magnet yang berupa besi tembaga. Hal ini disebabkan karena klip pertama lebih dekat dengan magnet. Selanjutnya kita mencoba mendekatkan klip pertama dengan klip kedua. Setelah kita mengamati, klip kedua menempel pada klip pertama. Akan tetapi daya tariknya lemah. Hal ini disebabkan karena klip kedua jauh dari jarak magnet dibandingkan dengan klip pertama. Selanjutnya kita mencoba mendekatkan pada klip ketiga. Setelah kita mengamati, klip ketiga menempel pada klip kedua akan tetapi lemah. Hal ini disebabkan karena jarak klip ketiga pada magnet sangat jauh. Kemudian kita mendekatkan pada klip keempat. Selanjutnya setelah kita mengamati pada klip keempat tidak tertarik oleh klip ketiga karena hal ini disebabkan oleh jauhnya jarak antara magnet dengan klip keempat. Jika dapat kita simpulkan bahwa semakin dekat klip magnet, maka daya tariknya akan semakin kuat. Namun sebaliknya, jika klip kertas semakin jauh, maka daya tariknya akan semakin lemah. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.